sebelum terpilih menjadi presiden, katanya beliau datang dulu ke Keraton Gunung Kawi dan melakukan ritual supaya beliau terpilih menjadi presiden. Waduh. Gokil ya. Dan ternyata ada syarat untuk melakukan ritual pesugihan di Keraton Gunung Kawi. Tunggu dulu. Apakah hanya sekedar mahar duit atau ada tumbalnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pesulap merah membongkar pesugihan yang ada di Gunung Kawi, salah satu nama yang ramai dibicarakan di sosial media salah satunya yaitu Pak Jokowi. Kabarnya Pak Jokowi juga berulang-ulang kali datang ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual pesugihan. Informasi ini diceritakan oleh salah seorang juru kunci yang ada di Gunung Kawi ketika diwawancarai oleh pesulap merah, dan sejauh ini juga belum ada bantahan langsung dari pihak Pak Jokowi. Jadi mengenai benar atau tidaknya informasi ini, ya saya juga sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas juru kuncinya mengatakan bahwa Pak Jokowi berulang-ulang kali datang ke Gunung Kawi melakukan ritual. Sebelum saya reaksi videonya, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Ini dia video ketika pesulap merah mewawancarai juru kunci Gunung Kawi dan mengatakan bahwa Pak Jokowi juga datang ke sini sebelum dia menjabat jadi presiden gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya. Kalau politikus besar sini siapa aja Pak? Dulu Pak. Presiden dan presiden. Presiden ya belum jadi presiden ya Pak Jokowi yang sini. Pak Jokowi belum. sini Pak. Sebelum. Wali kota. Pada saat masih menjadi wali kota ya katanya Pak Jokowi ke sana. Belum jadi presiden, masih mencalonkan wali kota Solo. Waktu mencalonkan jadi wali kota Solo sempat ke Gunung Kawi. Diwakilkan atau Pak Jokowi Pak sendiri? Jokowi sendiri waktu itu kan istilahnya dia kan sebagai pengusaha mebel ya. Oh iya. Oh untuk mencari kelancaran usahanya. Oh. Ya, ya. Dan datang berkunjung cuma lihat-lihat atau nggak bawa dupa? Oh ziarah juga. Bawa dupa sama itu juga saja. Iya. Setelah berhasil di sini lagi Pak. Waduh, tim suksesnya aja. Datang sini. Oh, Kasih iya. apa tuh Pak? Ya banyak Pak sini. Jelas tadi ya percakapannya pesulap merah mempertegas apakah kedatangan Pak Jokowi ke sana hanya sekedar berkunjung, tapi kata juru kuncinya enggak, dia datang ke sini memang untuk ya melakukan istilahnya ziarah, tapi kan sebenarnya itu adalah ritual. Ya kita tahulah bawa dupa itu kan ritual apa tuh. Dan sebenarnya ini videonya panjang ya, banyak nama-nama yang disebutkan di sini, ada nama-nama artis juga, salah satunya Sarawenda. Tapi kalau Sarawenda sudah memberikan klarifikasi bahwa kedatangannya ke Gunung Kawi bukan untuk ritual pesugihan melainkan hanya sekedar syuting film. Nah, yang masalah Pak Jokowi ini belum ada yang klarifikasi. Apakah benar Pak Jokowi datang ke sana untuk ritual pesugihan? Ya ndak tahu toh kok tanya saya. Biasanya Pak Jokowi bercandanya gitu teman-teman ya. Nah sebelum pesulap merah sebenarnya udah ada konten kreator lain yang juga pernah datang ke sana 4 bulan yang lalu dan mendapatkan informasi yang sama bahwa Pak Jokowi berulang-ulang datang ke Gunung Kawi melakukan ritual. Bahkan konten kreator ini mendapatkan informasi yang lebih detail. Katanya Pak Jokowi sampai membayar mahar sebanyak 70 juta gitu ya selama kurang lebih 11 kali gitu. Biar lebih jelas langsung aja coba kita reaksi videonya ya. Ini saya reaksi dari channel yang namanya Kadafi Vlog gitu ya. Berjudul Benarkah Pesugihan Gunung Kawi Nyata? Oke, coba kita lihat videonya ya. Ya, welcome back to Kadafi Vlog. Dan pada sore hari ini cuy, hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, gue sedang berada di kawasan Gunung Kawi. Dan Ya, jelas ya, tadi mengatakan tanggal 13 Januari 2026. Artinya sekitar 4 bulan yang lalu konten kreator ini datang ke Gunung Kawi. jadi tadi sebelum gue bikin vlog ini, gue sempat ngobrol dulu sama kuncen dari Keraton Gunung Kawi, dan beliau menceritakan bahwa di keraton itu banyak banget dikunjungi sama orang-orang yang cukup populer, bahkan sangat populer yang ada di Indonesia ini. Mulai dari para pengusaha, perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan sampai pejabat-pejabat Indonesia. Dan salah satunya adalah salah satu mantan Presiden Republik Indonesia. Sebelum terpilih menjadi presiden, katanya beliau datang dulu ke Keraton Gunung Kawi dan melakukan ritual supaya beliau terpilih menjadi presiden. Waduh. Gokil ya. Dan ternyata
ada syarat untuk melakukan ritual pesugihan di Keraton Gunung Kawi. Syaratnya harus memberi mahar. Satu kali kunjungan itu maharnya adalah 70 juta. Wow. Dan beliau datang 11 kali. Jadi kalian bayangin aja, 70 juta kali 11 itu sekitar 770 juta ya. Waduh. Itu yang mahar yang dikeluarkan oleh si mantan presiden ini. Tunggu dulu. Apakah hanya sekedar mahar duit atau ada tumbalnya ya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang diceritakan di sini cuman mahar duit aja. Ya 700 juta itu teman-temannya dengan 17 kali datang ke sana. Datang ke Keraton Gunung Kawi supaya beliau terpilih Waduh. menjadi presiden Indonesia. Gokil. Iya, pas pas belum pemilihan. jadi wali kota ya mau jadi calon lo itu dia datang sini Oke. sama kru-kru tim suksesnya. Lu bayangin aja deh, mantan presiden kita loh, yang mana menurut gue seseorang yang terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, beliau merupakan orang yang sangat cerdas dan memiliki pola pikir yang sangat maju dibandingkan dengan 280 juta jiwa penduduk Indonesia lainnya loh. Tapi ternyata mantan presiden kita ini masih memiliki pemikiran yang sangat kolot dan percaya sama ritual-ritual pesugihan. Gokil. Bukan gokil ini. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Jadi selama hampir 10 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi jadi presiden dia karena pesugihan. Waduh, beneran gak sih informasi ini? Ya semoga nanti ada klarifikasi langsung dari pihak resmi Pak Jokowi. Kalau kita lihat sih memang Pak Jokowi ini sangat kental sekali ya pemahamannya atau kepercayaannya terhadap hal-hal klinik. Karena dulu waktu pertama kali ngebangun IKN, kalian masih ingat gak? Ada yang namanya ritual kendi Nusantara. Ritual kendi Nusantara ini mengumpulkan air dan tanah dari 34 provinsi yang dibawa ke titik nol IKN dengan kepercayaan semoga mendapatkan keberkahan, semoga nanti lancar nih IKN-nya, walaupun pada akhirnya mangkrak juga kan. Tapi sebenarnya yang paling mengerikan bukan sekedar program-programnya yang mangkrak, melainkan murka Allah kalau turun di negara kita karena terlalu banyak terjadi penyimpangan besar seperti kesyirikan akbar. Ya bisa saja Allah murka, Allah turunkan bencana alam di mana-mana. Kalau kita lihat negara tetangga kita yang paling dekat dengan kita kan Malaysia nih. Deket banget kan Indonesia dengan Malaysia. Malaysia tuh cenderung lebih aman gak sih kita kalau lihat tuh dari segi bencana alam jarang banget di sana. Dan memang kalau kita lihat dari segi pengawasan syariat, tauhid, aliran-aliran menyimpang di Malaysia tuh lebih ketat. Perhatikan di Malaysia mana ada pengajian dangdutan, gak ada. Sholawat dangdutan ada nggak di Malaysia? Nggak ada. Cuma di sini aja nih yang ada. Kalau di Indonesia udahlah mantan presidennya 2 periode diduga pesugihan gitu kan. Pesantrennya banyak yang terkena kasus icikiwir, pengajiannya ada dangdutan, maulid nabi dangdutan, sholawat joget-jogetan. Gimana Allah nggak murka? Jadi kita harus sadar diri ya kalau misalnya Allah memberi hukuman kepada Indonesia. Ya mungkin selama ini yang membuat negara kita suram, negara kita gelap, nggak makmur karena jauh dari syariat Islam. Maka penting sekali memang kita memilih pemimpin yang ngerti agama. Tapi kan dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden, wakilnya kan Pak Kiai Ma'ruf. Waduh, sudahlah gak tahu juga saya ya. Ya semoga ke depan negara kita ini baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.